Oke, jadi di video kali ini gue akan ngebahas ROG Phone 8 yang udah gue pakai selama 1 bulan dan ini adalah videonya. Silakan. Halo semuanya, balik lagi sama gue Tio Nugroho dari channel Gadget Boy ID. Oke, jadi ROG Phone 8 ini adalah HP impian dari semua gamers termasuk gue pribadi. Sebelum lanjut, gue akan bahas dulu spesifikasinya. HP ini pakai prosesor Snapdragon 8 Gen 3 dengan fabrikasi 4 nanometer. Untuk variannya dia ada 3, ada yang ROG Phone 8 biasa, ada yang Pro dan Pro Edition. Baterainya pakai 5000 mAh dan support pengecasan 65 watt hypercharge. Dan fitur penting bypass charging juga udah pasti tersedia di HP ini. Untuk bagian layar pakai ukuran layar 6,78 inci, LTPO AMOLED 165Hz, peak brightness-nya up to 2500 nits, support HDR10 dan udah terproteksi Gorilla Glass Victus 2. Dan UI-nya pakai ROG UI dengan basis Android 14 dan Asus juga ngejanjiin kita bakalan dapetin 2 kali update Android dan 4 kali security update. Kalau untuk harganya di marketplace gue cek itu ada di angka 10.500.000-an, main banget bisa hemat 500.000 dari harga aslinya. Di paket pembeliannya ada dusnya, ada HP-nya, kepala charger 65 watt, kabel Type-C to Type-C, aero case, SIM tray ejector dan earphone-nya. Tapi karena gue dipinjemin, jadi yang gue dapet di sini cuman kepala casan, terus ada case-nya sama kabel Type-C to Type-C aja. Oke, jadi pengalaman 1 bulan pakai HP ini, gue paling jatuh cinta sama bagian desainnya. Desain kali ini punya karakter yang masih tetap menyala tapi tetap menanamkan ilmu padi ya bangku, alias kelihatan lebih kalem dan lebih dewasa dari seri sebelumnya. Warna Storm Grey-nya ini juga cakep, frame-nya aluminium yang kerasa solid dan bahan glossy-nya nggak terlalu magnet sama sidik jari. Bobot dan dimensinya juga lebih ringan dari seri sebelumnya dan menurut gua ini jauh lebih enak dan lebih nyaman buat dipakai sehari-hari. Rating IP68 juga ngebantu banget buat gua yang suka motoran, jadi ini bagus banget, jadi gua nggak begitu was-was lagi atau deg-degan lagi gitu pas lagi kehujanan di jalan. Fitur wajib air trigger di sini juga masih ada, port Type-C-nya juga ada 2 di bagian bawah sama di sebelah kiri dan nggak ketinggalan jack audio di sini juga masih ada. Emang bener-bener niat banget sih ROG itu kalau bikin HP gaming. Untuk bagian layar gue jatuh cinta banget sama yang sekarang, bezelnya lebih tipis, udah pakai layar LTPO yang bisa ngehemat baterai dan sekarang udah pakai model kamera depan punch hole. Buat streaming film kerasa lebih luas, main sosmed juga kerasa smooth banget, pakai 165 Hz-nya dan brightness-nya juga terang banget buat dipakai di siang hari. Untuk dual speakernya walaupun udah nggak nembak langsung ke muka kita kayak di generasi sebelumnya, tapi untuk yang generasi yang sekarang itu tetap bisa ngasih kualitas audio yang terbaik buat di kelasnya. Suara bassnya berasa banget dan detail-detail kecil juga masih kedengeran jelas. Haptic feedbacknya juga ini enak banget dan kita juga masih bisa atur getarannya sampai 4 level, jadi bisa disesuaikan sama selera kita. Kalau buat performanya nggak usah ditanya deh pak, Snapdragon 8 Gen 3 itu kencengnya pakai banget. Skor Antutu aja gue bisa dapat di 2 jutaan, ini gila banget. Dan buat skor storage size-nya bisa dapat di 186 ribuan. Buat buka tutup aplikasi, editing video, editing foto berasa enteng banget pak. Dia juga punya aplikasi Armoury Crate yang khusus dibuat untuk mengoptimalkan game kita. Bisa atur performanya dari mulai ultra durable, dynamic sampai X mode-nya. Bisa atur mode lighting atau lampu RGB di bodi belakang HP ini. Ada display area juga buat kalian yang ngerasa keganggu sama tompel yang ada di sebelah atasnya. Ada pengaturan air cooler juga, manage game, settingan air trigger, sama kita juga bisa atur skenario profile di tiap game yang kita install. Dan di sini juga ada opsi game yang udah support 165 Hz, 120 Hz, ROG Select dan lain-lain. Cuma sayang 1000 sayang buat game Mobile Legends cuma dapat settingan frame rate high dan grafiknya ultra doang. Ini bener-bener keterlaluan sih. Padahal ini HP gaming gitu pak. Di settingan tertinggi gue ngerasa performa gaming dari HP ini enaknya pakai banget, smooth, lancar dan respon layarnya juga mantep banget. Maksimalnya gue bisa dapat di 60 fps, minimalnya 59 fps, rata-ratanya di 59 fps dan suhu bodinya tergolong adem banget di 41 derajat. Buat Genshin Impact gue bisa dapat settingan default medium. Untuk settingannya
gua naikin ke high dan FPS-nya juga gua naikin ke 60 FPS. Di mode nyoba hero performanya gokil parah sih. FPS-nya itu bener-bener stabil banget dan gameplaynya juga kerasa smooth banget. FPS maksimalnya gue bisa dapat di 60 FPS, minimalnya 58 FPS dan rata-ratanya di 49 FPS. Untuk suhunya masih stabil di angka 42 derajat. Kalau buat traveling FPS-nya juga masih cukup tinggi, maksimalnya itu masih bisa dapat di 60 FPS, minimalnya 38 FPS, rata-ratanya di 49 FPS dan suhunya di 42,5 derajat. Cuma mulai ada throttling pas masuk ke kota, tapi pas lagi ketemu musuh overall masih enak buat battlenya dan nggak kerasa throttling atau frame drop. Buat PUBG Mobile gue bisa dapat settingan Smooth Extreme Plus sampai Ultra HD Ultra. Buat mainnya gue selalu main di Smooth Extreme Plus dan beginilah gameplaynya. Asli main PUBG Mobile pakai air trigger itu enaknya kebangetan pak. Wah ini sih nge-cheat parah sih ini. Sensor gyroskopnya juga ini kerasa smooth banget, FPS-nya juga stabil banget di 90 FPS dan suhu bodinya juga termasuk adem cuman di 41 derajat aja. Aduh ini the best banget dah pokoknya dah. Overall di 3 game yang sering gue mainin tadi di handphone ini itu masih kerasa enak banget. Tapi selama di in game gue selalu aktifin mode dynamic aja karena menurut gue kalau X mode itu lebih cocok kalau kita barengin pakai cooler. Dan dia juga punya fitur game Genie yang menunya itu banyak banget dan tentunya ini bakal berguna buat gameplay kita. Untuk kameranya HP ini pakai 3 kamera belakang, kamera utama pakai 50 megapiksel dengan sensor IMX890, kamera ultrawide 13 megapiksel dan kamera makro 5 megapiksel. Untuk kamera depannya pakai resolusi 32 megapiksel. Di menu kameranya itu kayak begini. Dan mode more-nya itu kayak begini. Di kondisi cahaya yang cukup, hasil fotonya tuh cakep banget, warnanya natural dan detail yang lebih dari cukup. Untuk ultrawide-nya walaupun tone warnanya agak beda kalau dibandingkan sama kamera utama, tapi detail hasil foto ultrawide-nya ini termasuk bagus. Untuk foto potretnya juga ini cakep, detailnya oke dan hasil processingnya itu masih bisa misahin objek dan backgroundnya jadi kelihatan lebih rapi. Kalau buat night mode-nya hasilnya menurut gue cakep juga, hasilnya itu nggak lebay, dilihatnya juga masih enak dan detailnya ini mantep banget. Dan ini adalah contoh yang 8K atau 8K. Dia maksimalnya cuma di 24 FPS. Dia tuh lebih cocok kalau misalnya dipakein tripod. Kalau untuk handheld kayak gini dia tuh terlalu patah-patah, nggak smooth. Coba kalau gue dimin, nah dia lebih stabil, detailnya lebih bagus. Cuma ya frame rate-nya agak rendah. Dia bisa di zoom juga sampai 4 kali. Ini contoh 4 kalinya. Detail pohonnya itu masih bagus. Ini kalau gue coba balikin lagi ke 1 kali. Oke. Kalau ini adalah contoh dari Full HD 30 fps. Dia nggak bisa sampai 4K. Mentoknya cuma di 1080p aja. Kalau gue lihat di previewnya sih ini nggak terlalu stabil ya. Dia agak sedikit patah-patah gitu. Oke. Kalau ini contoh dari 4K 60 fps. Kalau yang tadi gue lupa ternyata itu hyper steady-nya aktif. Kalau ini udah gue setting ke adaptif, jadinya dia bisa sampai 4K atau 8K juga bisa. Dia hasilnya kayak gini. Dia nggak bisa ganti lensa ke lensa ultrawide. Dan zoomnya itu cuma sampai 4 kali. Gue balikin lagi zoomnya ke 1 kali. Oke. Kalau ini yang 4K 30 fps, dia bisa ganti ke lensa ultrawide kayak gini, smooth banget. 1 kali bisa di zoom sampai 4 kali. Gue balikin lagi ke 1 kali dan ke ultrawide. Panas banget pak. Oke. Dan ini yang Full HD 60 fps. Dia lebih stabil banget daripada yang 30 fps.
Ini mataharinya di sini. Oke. Kalau ini yang full HD 30 fps. Dia juga bisa mentok ke 60 fps, cuma sweet spot gua di 30 fps. Kayak gini hasilnya. Detailnya bagus sih. Ini perfect sih ini. Cukup stabil juga. Dia bisa diganti lensa juga ke ultrawide kayak gini dan ganti ke 1 kali. Bisa di zoom juga sampai 4 kali dan dibalikin lagi ke 1 kali. Oke, jadi ini adalah contoh perekaman dari kamera depan. Dia mentoknya di Full HD 30 fps 60 fps maksimalnya, dia nggak bisa sampai 4K. Dan kalau gue lihat di previewnya ini stabil banget asli. Gue nggak tahu hasilnya kayak gimana. Ini gue sekarang lagi ada di sini 5 segi Dipinung. Oke. Untuk baterainya, walaupun kapasitas baterai dari HP ini berkurang dibandingkan generasi pendahulunya, tapi prosesor dan layar LTPO-nya ini sukses bikin baterai ini jadi lebih awet. Di pemakaian gua bisa bertahan selama 1 hari 16 jam dengan pemakaian paling banyak di sosial media tanpa main game. Menurut gua, buat daya tahan baterai segini buat sebuah HP gaming, apalagi ini gaming flagship, udah termasuk awet dan bisa diandelin buat kegiatan harian. Kalau buat ngecasnya juga cepatnya itu pakai banget, ngecas dari 5 sampai 100% cuman butuh waktu 55 menit aja. Oke, kesimpulan gua sama ROG Phone 8 ini. Menurut gua ini bener-bener mantep banget pak. Selain performa Snapdragon 8 Gen 3 yang emang bisa maksimal banget di HP ini, fitur ROG juga bukan kaleng-kaleng, alias fiturnya itu bener-bener berguna banget buat kita yang emang suka banget main game. Desainnya juga sekarang jadi lebih kalem, layarnya udah pakai pansol, bezelnya juga lebih tipis. Selain buat gaming, enak juga buat pemakaian streaming atau sosial media. Kameranya juga udah termasuk bagus buat sebuah HP gaming, baterainya awet, ngecasnya cepet, wah pokoknya mantep banget pak ROG 8 ini. Keluhan gue sih cuman ada di bobotnya aja yang emang masih tergolong berat karena dia tuh ada di atas 200 gram, settingan Mobile Legends yang emang masih belum maksimal, dan masih adanya lensa makro bukan telefoto. Tapi buat di harga 10 jutaan menurut gue ROG Phone 8 ini udah the best banget dah pak buat sebuah HP gaming. Oke, segitu aja. Kalau kalian ada pertanyaan, kalian bisa tambahin di kolom komentar di bawah, dan kalau kalian tertarik sama ROG Phone 8 ini udah gue taruh linknya di deskripsi di bawah. Oke, segitu aja. Terima kasih banyak. Gue udah cabut. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. ROG Phone 8 ini idaman banget sih. Apalagi warna Storm Grey-nya ini, aduh, cakep banget pak. Harus balikin.